Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita semua bisa diberikan dalam keadaan sehat walafiat sampai saat ini. Selawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Baiklah, perkenalkan nama saya Budi Effendi dengan NIM 11204121729. Kali ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini video pengantar ilmu politik yang telah Bapak tugaskan kepada kami semua. Baiklah, yang pertama sekali saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperolehkan untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Setiap warga negara menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Di beberapa negara, istilah demokrasi banyak digunakan sebuah negara untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang dianut. Indonesia menjadi salah satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat ataupun aspirasi mereka. Yang kedua, baiklah saya akan menjelaskan sejarah lahirnya demokrasi. Kata demokrasi pertama kali muncul pada masa politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes. Warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Cleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi di Athena. Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama. Pemilihan acak warga bisa mengisi jabatan administrasi yang yudisial di pemerintahan dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Semua warga negara yang memenuhi ketentuan oleh pembicara dan memberi suara di majelis, sehingga tercipta hukum di negara kota tersebut. Akan tetapi, kewarganegaraan Athena tidak mencangkup wanita, budak, orang asing, ataupun anak di bawah umur 20 tahun. Dari sekitar 200 sampai 4.000 penduduk Athena, 30.000 sampai 60.000 diantaranya merupakan warga negara. Pengecualian sebagai besar penduduk dari kewarganegaraan sangat berkaitan dengan pemahaman tentang kewarganegaraan pada masa itu. Nyaris sepanjang zaman kuno, manfaat kewarganegaraan selalu terikat dengan kewajiban ikut serta dalam perang. Demokrasi Athena ini tidak hanya bersifat langsung dalam arti keputusan dibuat oleh majelis, tetapi juga sangat langsung dalam artian rakyat melalui majelis dan pengadilan. Pengadilan mengendalikan seluruh proses politik dan sebagai besar warga negara tersebut terlibat dalam ucapan publik. Meski hak-hak individu tidak dijamin oleh konstitusi Athena dalam arti modern, bangsa Yunani kuno tidak punya kata untuk menyebut hak. Penduduk Athena menikmati kebebasan tidak dengan menentang pemerintah, tetapi dengan tinggal di sebuah kota yang tidak dikuasai kekuatan lain dan menahani diri untuk tidak tunduk pada pemerintahan tersebut. Jadi jelas kata demokrasi tadi berasal dari Athena. Yang ketiga, jenis-jenis demokrasi. Secara umum sistem demokrasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem demokrasi langsung dan sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung
Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasi melalui pendapat ataupun suara dalam membentuk sebuah keputusan. Biasanya setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Namun sistem demokrasi langsung jarang diterapkan di era modern. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk serta kurangnya minat penduduk untuk mempelajari keseluruhan permasalahan politik di negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberikan pendapat melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dan persyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terkomunikasi dalam konstitusi negara kesatuan, contohnya Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Al-Madudi yang kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Menurut prinsip-prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Selanjutnya kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, kemudian pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. Yang kelima ataupun yang terakhir saya akan menjelaskan tentang yaitu ciri-ciri demokrasi. Baiklah, saya akan menjelaskan 7 ciri-ciri negara demokrasi. Yang pertama yaitu adanya kebebasan dan kemerdekaan individu, yang artinya setiap warga negara memiliki kemerdekaan dan hak kebebasan individu. Setiap warga negara bebas dan tidak terkait serta berhak langsung apa saja selama sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku. Tiap warga juga memiliki hak dan kewajiban, termasuk hak mengemukakan pendapat. Yang kedua, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Salah satu ciri dari negara yang menganut sistem demokrasi yaitu mempunyai jaminan terhadap hak asasi manusia, yaitu yang kalau di Indonesia dikenal sebagai HAM. Setiap warga negara yang menganut sistem demokrasi akan mendapat hak maupun kewajiban yang setara sebagai warga negara. Dengan begitu tidak terjadi diskriminasi antara warga negara. Berikut beberapa jaminan yang diberikan oleh negara terkait urusan hak asasi manusia ataupun HAM, diantara yaitu hak hidup, hak mengembangkan diri, kemudian hak hukum, memperoleh pekerjaan, hak atas pemerintahan dan hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan, hak untuk melakukan komunikasi serta hak memperoleh informasi, hak untuk beragama menyesuaikan dengan kepercayaan dan keyakinan tiap individu, hak untuk memperoleh perlindungan pribadi maupun keluarganya, hak atas adanya kesejahteraan lahir dan batin, kemudian hak adanya identitas budaya, hak untuk dapat bebas dari tindakan diskriminatif. Kemudian hak atas masyarakat yang bersifat tradisional, hak guna penuhan atau tidak bisa dikurangi hak asasi manusia dalam suatu keadaan apapun. Baiklah, yang ketiga, kebebasan pers dan media. Ciri-ciri negara demokrasi selanjutnya yaitu adanya kebebasan pers dan media dalam hal dipermedia untuk mempunyai hak untuk menyebarluaskan informasi,
kepada masyarakat dengan aturan yang sudah diterapkan. Meski demikian, pers tidak boleh menyebarluaskan informasi yang bersifat sara, tidak bertuan, bahkan informasi yang hoax. Sekalipun pers harus mempunyai perlakuan informasi yang objektif dan berdasarkan fakta. Yang keempat, adanya kebebasan untuk mengenyam bangku pendidikan. Ciri demokrasi ini artinya setiap warga negara bebas untuk merasakan pendidikan setiap setinggi mungkin tanpa adanya batasan. Setiap individu pun diberikan kebebasan untuk menuntut ilmu bahkan sampai ke luar negeri. Yang kelima yaitu terdapat pemerintahan yang nyata di tangan rakyat. Ciri-ciri negara demokrasi berikutnya yaitu pemerintahan yang nyata sesungguhnya berada di tangan rakyat. Demokrasi sering diartikan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Sesuatu negara demokrasi memiliki kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Artinya pemerintah juga harus mempertimbangkan aspirasi rakyat dalam membuat suatu kebijakan. Atau juga kalau kita dikenal dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai lembaga perwakilan rakyat di parlemen. Selanjutnya yaitu yang keenam, adanya mayoritas suara terbanyak yang akan menjadi keputusan. Pada negara yang menganut sistem demokrasi, mayoritas suara terbanyak tentu saja akan menjadi keputusan, seperti halnya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun kemarin. Jokowi berhasil terpilih kembali dengan suara terbanyak sebagai Presiden Indonesia bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Dan yang terakhir ataupun yang ketujuh, adanya kebebasan untuk berorganisasi dan berkoloni. Ciri-ciri berikutnya yaitu adanya kebebasan untuk berorganisasi dan berkoloni, seperti halnya dalam turut serta untuk terjun ke dunia politik. Setiap warga negara punya hak menjadi kader dari partai politik. Informasi terkait negara demokrasi tersebut sekiranya dan pembahasannya tahunan wawasan untuk kalian ini, cuman tidak boleh dari aturan-aturan yang telah dibuat dari masing-masing negara. Jadi kadang banyak orang yang masuk ke dunia politik itu kan melakukan suatu korupsi ataupun penyelewengan, maka itu tidak boleh dilakukan karena itu telah melanggari aturan-aturan yang telah diatur. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ataupun saya jelaskan kepada materi ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.